Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemuan pulang di sini di media pembelajaran IPA lah. Nah, jadi buku yang hari ini dipakai ini adalah buku ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester 1. Nah, materi hari ini itu bab 2 lah, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, materinya ini tentang apa nih namanya? Pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, dengan submaterinya itu adalah pengelompokan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri pada tumbuhan. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang apa itu namanya persamaan. Jadi apa aja yang sama di tumbuhan itu, kemudian apa aja pulang yang lain dari tumbuhan itu. Nah, bahan lain. Nah, itu kita langsung aja lah ke pembelajarannya. Ini kita buka buku halaman 43. Nah, di halaman 43 itu ada C. Nah, itu di C itu ada pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, itu yang dibaca. Nah, kita bacalah. Di sini, pernahkah kamu ke pasar tradisional? Nah, jadi ke pasar. Pernah ya kalau ke pasar perjalanan? Nah, di pasar itu apa dijual orang? Macam-macam. Jadi misalnya di sini ada pasar tradisional jangannya. Jadi ngarannya pasar tradisional itu pasar yang berjualan terjadinya bertukar, berjual, tukar cel, jual lah, jangan kayak itu biasanya. Nah, di pasar itu biasanya bertumpuk-tumpuk kayak ini. Nah, di sini misalkan ada bawang, ada kantang aneh. Nah, ini kantang, ini lumbuk. Nah, jadi berwadah masing-masing. Kenapa jadi wadah? Supaya apa? Supaya nyaman memilah-milah bahwa di mana kantang cel di sebelah situ, nah ya, di mana lumbuk, nah sebelah sini, nah lumbuk, nah ya. Itu biasanya dikelompokkan. Nah, itu fungsinya pengelompokan itu. Jadi di pasar itu, di dalam pasar itu misalnya di sini, kalau misalnya di sini ada bawang, ada apa itu namanya, kantang, berarti di sini pasar sayur namanya. Nah, jadi kita belajar hari ini belajar tentang pengelompokan. Apa itu pengelompokan tadi? Nah, kita contohkan lagi. Misalkan di pasar, kita bilangnya ke pasar itu ada pasar itu macam-macam kalau tempatnya tuh. Nah, misalnya ada hendak ke nuka sayur, misalkan hendak nuka sayur, berarti kita biasanya ke pasar sayur ya. Nah, jadi di pasar sayur itu banyak pulang kelompok-kelompoknya. Jadi di pasar sayur itu ada misalnya ada tomat, ada kacang panjang, ada bawang habang, ada lumbuk, lumbuk kiong, macam-macam ya. Nah, jadi di sini di pasar sayur-sayuran itu bercampur juga, banyak di kelompokan-kelompokan juga. Itu misalkan hendak nukar buah aja, berarti kita tulak ke pasar buah. Nah, di pasar buah ini macam-macam pulang. Nah, jadi ada begantung nih macam-macam pulang. Di sini ada apel halus dan apel ganal, dipisah orang lah. Nah, kenapa? Supaya orang itu nyaman melihatnya hendak nukar tuh biji-bijikin. Nah, ada bercampur-campur. Kalau bercampur-campur mana milah pulang ngalih. Bisa kan lagi hendak ke pasar iwak. Nah, kita ke pasar iwak di Pulau Iwak aja, jangan ke pasar sayur. Biasanya ke pasar sayur ada tetap iwak. Sayur pada kalau. Nah, jadi ini ngarannya pengelompokan. Nah, jadi ada kelompok sayur-sayuran, jadi ada juga kelompok buah-buahan, begitu ada juga kelompok hanggen kebutuhan pokok yang lainnya, macam-macam aja kalau tadi. Nah, jadi begitu hewan. Nah, hewan, perhatikan hewan di sekitarmu. Nah, ada hewan itu macam-macam juga. Jadi hewan itu dikelompokkan pulang, dicampur-campur. Misalkan hewan itu misalkan dibagi menjadi hewan peliharaan ya, misalkan. Nah, hewan peliharaan tuh khusus tuh ada kawat dicampur lawan hewan liar, bisa dimakannya. Misalkan nih hewan peliharaan nih lah, biasanya kucing, biasanya digaduh di rumah atau biasanya di muka rumah tuh ada gulit-gulit aja. Itu ayam biasanya ada di muka rumah juga atau di dalam kandang, itu biasanya digaduh. Bilanya liar itu berarti ayam orang. Itu ada kelinci,
Kemudian ada burung di dalam kandang biasanya. Nah, ini dipadakan sebagai hewan peliharaan karena nya digaduh. Ada belapas biasa aja. Begitu hewan itu dikelompokkan pulang jadi hewan ternak. Nah, hewan ternak ini biasanya ayam ini hanggan ayam pedaging kah, atau ayam bintalo kah, itik kan, sapi kah, kambing. Nah, itu termasuk hewan ternak juga karena ini diternakan itu. Nah, begitu ada hewan liar. Nah, hewan liar ini misalnya ada harimau kah. Jadi harimau ini hendak digaduh malih juga, bisa mengalokot kayak apa, bahaya kalau. Nah, jadi ada hewan liar, jadi harus dipilah-pilah lah. Jadi yang mana hewan peliharaan, yang mana hewan ternak atau hewan liar, jadi harus dipisah. Nah, jadi ada hewan tadi lah. Nah, masih banyak lagi panggilan. Nah, ragam makhluk hidup yang ada di bumi ini ada macam-macam jenis dan sifat-sifatnya. Nah, jadi untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, maka manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Nah, jadi pengelompokan makhluk hidup ini dinamai klasifikasi. Nah, jadi klasifikasi supaya apa? Supaya lebih mudah memilah-milahnya, bahwa misalkan hendak nukal buah ke pasar buah, kan ada klasifikasinya. Kan di pasar misalnya hendak ke pasar berjalan, aku hendak berjalan ke pasar nukal buah apa, misalnya buah melon. Begitu tiba takon orang, nah man, buah melon di mana dijual? Di pasar aja. Nah, kalau baca ada di pasar tuh tahu di pasar tuh di mana, cuman di pasar tuh di mana pulang. Nah, harusnya dipadahi di pasar buah. Pasar buah itu di sebelah situ. Nah, ambahnya. Bila sebelah situnya itu pasar sayur. Bila tiba ke kanan lagi, nah itu pasar iwak. Nah, itu ada namanya pengklasifikasian. Nah, jadi pemilahan supaya apa? Supaya kita nyaman. Karena mencari buah di pasar iwak tuhuk mencari ada tidak berdapat. Nah, itu ini kita belajar bagaimana makhluk hidup di muka bumi diklasifikasikan. Nah, jadi klasifikasi tadi kan memilah, mengelompokkan. Kalau misalnya di pasar tuh ada pasar sayur, ada pasar buah, pasar iwak. Nah, itu pengelompokannya. Misalnya kalau misalnya ada hewan, klasifikasi makhluk hidup hewan, misalkan berarti hewan tuh dibagi-bagi pulang. Jadi ada hewan peliharaan, hewan ternak, ada hewan liar. Nah, dan segala macamnya. Nah, kita langsung ke pembelajaran. Jadi Banpian buka buku halaman 44. Nah, di sini ada kegiatan 2.5, itu cara mengelompokkan tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi kita hari ini belajar mengelompokkan tumbuh-tumbuhan. Nah, berarti kita nomor 1 nih, amati gambar 2.11 berikut ini. Nah, di sini ada gambar mawar lawan jagung. Nah, dari hasil pengamatanmu buatlah satu pertanyaan yang sesuai. Nah, jadi di sini disuruh mengulahi pertanyaan meneliti lewat gambarnya. Nah, kira-kira pertanyaannya kayak apa? Nah, menurutnya ulun nih bertakun kira-kira pertanyaan ini. Nah, apa perbedaan tumbuhan mawar dan tumbuhan jagung? Karena di sini kan ada mawar dan jagung, apa bedanya? Apa samanya kan? Nah, itu. Nah, kalau misalnya dijawab perbedaan dan perbedaannya lah, berarti beda, ya jelas beda lah. Kita lihat bedanya itu dilihat dari akarnya kah, atau batangnya kah, atau daunnya. Tuh udah lain-lain dah. Nah, coba kita perhatikan. Yang pertama kita harus tahu dulu akar itu macam-macam lah. Akar itu ada 2 lah. Akar itu ada namanya akar tunggang, itu ada juga akar sarabut. Nah, ini akar tunggang nih di sininya pina kandel sedikit. Nah, ini pina takalas akarnya dibandingkan daun akar sarabut nih. Akar sarabut nih bilang kayak rambut nih. Nah, sahalai. Jadi kalau misalnya ini biasanya nih tumbuhannya rumput, biasanya rumput tuh nyaman dicabut, kalau dicabut sudah. Kalau ini tabahimat sedikit mencabut. Nah, karenanya apa? Akarnya akar tunggang. Nah, itu 2 macam lah bedanya. Begitu daunnya. Nah, daunnya macam-macam pulang daun tuh.
ada yang melengkung, ada juga nih melengkung ini. Nah kemudian ada yang menjari ini kayak tangan, menjari jari tangan 5 lah. Kalau ini berapa penting? Nah labihan 5 7. Nah ini jarinya 7, jadi menjari, jadi kayak jari-jari, jadi tapi pisah itu. Nah tapi ada juga yang mirip nih ya, nah kayak iwak ini kayak sirip iwak. Nah anggap aja ini kepala iwak. Nah jadi ini mirip kayak iwak. Begitu ada juga yang sejajar, yang sejajarnya biasanya daunnya panjang, udah biasanya lurus, sejajar lurus kayak ini. Nah panjang, contohnya aja ada di higa rumah tuh banyak aja rumput tuh panjang-panjang ini. Nah hanya kita pilih ke mana tadi? Nah bunga mawar tadi. Nah mawar itu merupakan tumbuhan dikotil. Nah apa jadi dikotil bang? Dikotil itu ciri-cirinya, ciri dikotil itu ada 3 misalkan. Nah jadi ini 3 aja contoh tumbuhan dikotil. Batangnya itu bercabang biasanya. Ini mawar itu batangnya bercabang. Nah ini bercabang, banyak lah cabangnya. Begitu daunnya itu menyirip. Nah daunnya menyirip kayak iwak tadi ya, menyirip. Begitu akarnya akar tunggang. Jadi daun mawar itu tangannya dicabut. Nah ininya nah karena bilanya lebih kandel di sini. Nah di akarnya ini biasanya tangannya dicabutnya. Nah itu bedakan lawan jagung. Nah jagung ini merupakan tanaman monokotil tuh. Nah berdaun berkeping satu. Nah jadi daunnya itu sejajar, jadi daunnya lurus panjang. Nah itu namanya sejajar. Jadi ciri monokotil itu daunnya sejajar, itu batangnya akan bercabang. Nah lurus sejak kada ada lo melihat jagung bercabang-cabang, punya bercabang-cabang. Nyaman bener itu bercari buahnya jaga banyak banget lo. Kalau ini kan saya ini ya paling biji dua aja. Itu akalnya akal sarabut. Jadi jagung nih nyaman dicabut. Nya bila tiup angin jin rabaham biasanya bilanya kaberatan. Nah itu bedanya antara tanaman mawar lawan tanaman jagung. Itu kita lanjutakan ke gambar 2.12. Nah coba bantuan buka 2.12 kelanjutannya di bawahnya tadi, di nomor 43 tadi yang nggak bawah sedikit. Nah di sini ada gambar 2.12 tuh tumbuhan lah. Tumbuhan di sini macam-macam lah, ada bayam, ada apa nih? Kacang tanah loh nih. Begitu di sini ada padi, kemudian ada kantang, ada kedelai, ada melati, ada kacang panjang, ada kamboja, ada sawi, kemudian ini ada cemara, ini ketela pohon nih singkong Jawa ujungnya tuh bahasa kita tuh. Kalau ini kol. Nah tugasnya di sini kita itihi gambar ini, begitu tulisakan ciri-ciri akar. Nah tadi akar tuh bisa serabut loh alam tunggang. Nah ini bisa serabut bisa tunggang. Begitu ciri-ciri batang itu bercabang kada kah? Kalau tadi kan kalau mawar itu bercabang, kalau misalnya jagung tadi kada bercabang. Nah kita itihi gambar yang di sini. Nah apa nang bercabang apa nang kada? Begitu ciri-ciri tulang daun. Nah tulang daun tadi bisa menyirip tadi yang ini. Nah ini menyirip tadi. Begitu bisa juga menjari yang kayak ini. Nah mana tadi? Nah ini menjari atau sejajar itu yang kayak ini. Nah ini yang sejajar. Begitu kalau mempokakan tumbuh-tumbuhan tersebut berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimilikinya. Nah jadi kita samakan dulu persamaannya. Jadi yang dari ini ini baru buting gak ya teh 12. Nah dari 12 ini kita pilih dulu yang sama-samanya. Misalkan di sini ada kacang, misalnya kacangnya ada macam-macam lah, bentuknya kayak kacang nih. Nah, ini misalnya kacang tanah sama juga nih, ini kacang juga. Kedelai ini kacang juga nih. Berarti ini kacang panjang. Nah kacang panjang itu jadian satu. Nah jadi kita samakan dulu, kita pilah-pilah yang mana yang sama-sama kacang. Nah jadi kalau sama kacang, nah kita di sini tanaman polong, misalnya polong kok kacang-kacangan. Jadi ada kacang panjang, ada kacang kedelai, ini sama. Ini tanaman polong. Begitu tanaman hias. Tanaman hias ini ketahuan aja kalau melati on kamboja. Karena tanaman hias itu ada melati, ada kamboja, nih ada kambangnya. Berarti ya tuh fungsinya sebagai penghias supaya langka berkembang lah. Nah ini tanaman hias. Kadada kalau tanaman hias tuh misalnya nih kacang tanah bagi tanaman hias.
misalnya kacang tanah diendak di muka rumah saat terlihat jualan. Nah jadi hias, ini tanaman hias. Sebenarnya banyak aja Bang tanaman hias tuh, misalnya nih pohon cemara bisa aja tanaman hias, tapi yang halus-halus aja tapinya kadang-kadang. Nah jadi untuk sementara ini aja dulu yang bisa diulahi, kita pilah-pilah aja lagi tuh. BHTT dikelompokkan tersebut berdasarkan persamaannya tadi. Ada tanaman sayuran. Nah tanaman sayuran macam-macam juga, ada sawi, ada bayam, ada kol. Nah ada sawi, ada bayam, ada kol. Ini biasanya kita sayur lah. Kalau kita menyayur kambang melati kan, atau kambuja kah, atau kebun cemara nih. Nah diulahi apa tuh di sayur. Nah kita lihat kalau, nah jadi kita lihatin, nah kalau di sayurnya macam-macam apa aja nih, yaitu bayam, sawi kah, kol misalnya. Nah itu yang diulahi tanaman sayuran. Nah itu dipilah sama. Begitu itu tanaman ubi-ubian. Ubi-ubian ini biasanya yang tumbuhnya buahnya itu di dalam tanah. Nah misalnya di sini ada kentang, ada ketela pohon. Ketela pohon ini ya nang Jawa tadi. Nah Jawa itu di dalam tanah juga sama loh kayak kentang. Nah jadi ini kita samakan tanaman ubi-ubian. Nah itu kita lanjutkan, ini ada pohon cemara, itu tanaman kayu. Ini pohonnya tinggi loh biasanya, bisa aja tanam kayu. Atau BHTT ada padi itu tanaman pangan. Pangan ini tanaman yang biasanya kita konsumsi atau kita makan sebagai makanan pokok. Nah ini bahan pangan. Macam-macam Bang sebenarnya. Pada pengelompokan ini persamaannya macam-macam Bang sebenarnya. Hendak aja yang lain bisa aja lagi yang lain dipilah-pilah, tergantung pengetahuan kita Bang lah. Kita bisa aja dicari-cari di lain, kadang mesti yang ini ya, padahal banyak aja lagi yang lain. Begitu kita tentukan pulang ciri-ciri akar, batang, dan daunnya. Jadi kan sudah tahu bahwa persamaan misalnya sama-sama kacang tadi, ini tanaman polong, sama-sama tanaman polong, kacang panjang, kacang kedelai. Nah kita itihi lagi akarnya, batang, dan daunnya. Nah kita itihi tunggal bijian lah. Nah, yang permulaan itu adalah tanaman kedelai. Kedelai ini tahu ya, kedelai ini biasanya biasanya dimakan nih, dikitih-kitih. Nah, makan bijinya ini nyaman benar lah. Nah ini kita itihi di sini akarnya akar tunggang, ini bercabang kali ini Bang, bercabang. Nah daunnya itu menyirip. Nah ini menyirip. Begitu apalagi akarnya akar tunggang. Ini ketahuannya pindah tunggang. Nah pindah ini panjang mana sampai ke ujung. Nah kalau misalnya paling ujung sininya kada jauh-jauh benar kan biasanya. Begitu tanaman kacang tanah. Nah tanah nih kurang lebih aja juga. Jadi akarnya akar tunggang, batangnya bercabang-cabang lah. Nah ini banyak daunnya ingin menyirip. Begitu lanjut akan ada kacang panjang. Nah ini kacang panjang biasanya berjunta-junta, ini banyak di sini. Daunnya menyirip juga. Kemudian batangnya cabang, ini ketahuan aja batang bercabang. Nah kemana-mana. Nah kita lihatnya batangnya lurus ya, tapi kita lihat juga ada daunnya tuh menyirip. Nah kemudian akarnya ada kelihatan Bang. Nah ini di atasnya ini sahabat benar, jadi kita kelihatan. Nah itu lanjutkan tanam melati. Nah ini melati lah. Jadi melati ini pohonnya lah. Ini akarnya akar tunggang. Ini batangnya bercabang. Ini tahun ini lebih cabang tuh kayak ini. Nah jangan di mana-mana di salah ini. Nah hibak umun ya untuk. Nah itu ada tanaman kambuja. Nah kambuja ini biasanya yang dikuburin biasanya ada tanam kambuja ini. Jadi akarnya itu akar tunggang, batangnya bercabang, kemudian daunnya ingin menyirip. Nah ini tapi tagenal daunnya, tapi menyiripnya sama aja kayak kambang enggak. Nah ini beda tanaman bayam. Tanaman bayam itu akarnya tunggang gini, ini panjang. Nah ini termasuk akar tunggang, daunnya menyirip. Nah sama aja juga, batangnya bercabang-cabang. Nah ini makanya cabang-cabang daunnya. Nah itu bercabang-cabangannya. Lanjut akan lawan sawi. Sawi ini kurang lebih aja sama aja. Nah ada akarnya tunggang, batang bercabang, daunnya menyirip. Nah seperti menyirip. Biasanya ini di sayur, atau misalnya kalau misalnya ada mie ayam, nah ada nih biasanya di mie ayam aja, di sawi aja nyaman kalau dimakan. Begitu dia ada kol. Nah kol ini akarnya tuh akar tunggang dan serabut. Nah jadi ada dua. Jadi ada akar tunggang di sini, akarnya agak panjang sedikit, tapi nya kayak serabut, ada juga. Kemudian batangnya cabang nih, ini batangnya, ini cabangnya. Nah ini daunnya, di gigi ini daunnya menutupi benar ya, padahalnya jadinya ini bercabang-cabang juga. Nah itu ada tanaman kentang.
Pantang ini di dalam tanah lah. Kata kalian saja ada akar tunggang lawan serabut. Yang di sini nanti ada akar tunggangnya. Ini karenanya mencabang di bawah ini kan akar tunggang nih. Itu dari sini pokoknya ada serabut-serabutnya. Nah, jadi ada dua, ada tunggang, kemudian ada serabutnya, batangnya bercabang. Nah, ini ketahuan nama cabang. Itu daunnya sama aja menyirip juga. Itu ada tanaman ketela pohon jauh ini udah ketahuan juga akarnya akar tunggang ngalimin cabut kelak. Udah behemat bener. Itu cabangnya ini kan kalau itu bercabang nah ini bercabang, kemudian daunnya menjari tadi ada jari berapa macam-macam, ada 5 jarinya. Nah, jadi itu akar pak tanaman Jawa tadi. Berarti ada tanaman cemara. Cemara ini biasanya kayak pohon tinggi karena bedanya jadinya tanaman kayu nih kan. Jadi ada pohon cemara ya, misalnya tunggang, kemudian ada cabang, ini cabang-cabang Kemudian daunnya ini karena halus jadi tapi kelihatan tapi daun ini menyirip juga. Cuman halus-halus. Nah, beda lawan padi lah. Padi ini tak lain sedikit pada sebelum-sebelumnya. Ini akalnya itu akal serabut. Nah, ini akalnya akal serabut. Makanya benih itu tanaman dicabutnya. Pasti orang biasanya mencabut pakai tangan biasa aja. Bah menaradak cabutnya pulang, karena dipilah-pilahnya pulang, ditajaknya pulang. Itu batangnya kada bercabangnya lurus aja. Sabutingnya batangnya tuh panjang berdaun higa-higanya. Nah, daunnya gin bentuknya memanjang sejajar. Ini sejajarnya panjang, ini sejajar artinya nih. Lurus gini Nah, itu. Nah, jadi 12 tumbuhan ini itu ciri-cirinya. Nah, begitu diulahilah tabel. Nah, tabelnya ya ini Nah, ini banyak tabelnya. Nah, bisa aja dibaca nih kelompok tanaman. Kalau dikelompokkan nih jenis kacang, kedelai, kacang panjang nih dari kelompokkan awan ke tanaman polong. Itu ciri-cirinya lah ada akar tunggang, bercabang, menyirip. Ini sama aja berarti Nah, ciri-cirinya sama. Nah, ini kau aja di teh. Ini ada tanaman sayuran tadi kah? Nah, ini sudah ada juga. Itu ini yang terakhir ada cemara, ada padi. Nah, padi ini lain sedikit adalah ada padi itu akarnya serabut. Kalau yang lainnya tadi banyak yang akar tunggang. Itu tidak bercabang. Ini yang tanaman cemara bercabang. Daunnya memanjang sejajar. Kalau cemara itu menyirip. Nah, itu. Begitu manfaat tumbuhan tersebut dan kelompokan ke dalam tanaman hias dan pangan. Nah, jadi di kelompokan pulang jadi tanaman hias atau pangan. Nah, di sini kalau dilihat kita bicarain adalah di internet banyak aja manfaatnya, cuman yang kalau dipilih-pilih ini misalnya bayam menjaga kesehatan tulang. Nah, artinya untuk kesehatan juga tanamannya itu kelompok tanaman pangan karena bayam tuh kalau dimakan. Begitu kacang itu memperbaiki sel-sel yang telah rusak. Nah, itu juga tanaman pangan Begitu padi itu sebagai sumber energi tubuh ya. Jadi kalau misalnya kita makan padi itu dimasak dulu jadi nasi dulu. Nah, nasi itu jadi sumber energi kita. Tanaman pangan juga yaitu kantang pangan juga. Nah, ini contohnya manfaatnya macam-macam, ada kedelai dan macam-macam lah. Nah, ini kalau dilihat melati kacang panjang, kamboja. Kalau dilihat di sini samuan itu hanggan menyehatkan tubuh. Jadi untuk kesehatan tubuh. Nah, ini kan misalnya meredakan nyeri pada gigi berlubang ya kan. Nah, artinya untuk kesehatan juga kan. Nah, mengandung antioksidan. Nah, sawi biasanya mengandung antioksidan. Nah, tanaman pangan, cemara bedanya paling cemara itu tanaman hias termasuk juga padahal Kemudian ada ketela pohon, ada kol juga tanaman pangan. Ini menjaga kekebalan tubuh ya. Jawa tuh menjaga kekebalan tubuh di internet. Nah, dari situ hanya disimpulkan. Nah, berdasarkan perbedaan ciri yang dimiliki, misalnya akalnya tunggang, bercabang, daunnya menyirip, itu adalah tumbuhan misalnya kedelai, kacang panjang, melati, kamboja, bayam, sawi, kol, kentang, ketela pohon dan cemara. Nah, itu termasuk memiliki ciri akar tunggang, batang, bercabang dan daun menyirip. Begitu padi hiji nampinan lain. Padi itu akarnya serabut batangnya kada bercabang, kemudian daunnya sejajar. Nah, itu bedanya lawan yang di atasnya. Begitu
manfaat. Nah, kalau dilihat tadi kalau manfaat tumbuhan disimpulkan, nah bahwa semua tumbuhan tersebut dapat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Tadi macam-macam lo hanggan mau berarti inilah untuk kekebalan tubuh lah, hanggan vitamin K lah, nah, macam-macam artinya hanggan kesehatan tubuh juga berdan. Itu kesimpulannya. Bah itu teh berdasarkan pengelolaan ke dalam tanaman hias. Nah, tanaman hias tadi termasuk tanaman hias ada melati, kamboja, cemara bisa juga sudah. Jadi bisanya itu tuh tanaman pangan ini yang kau dimakan aja kedelai, kacang panjang, bayam, sawi, kol, kentang, ketela pohon dan padi. Nah, ada lo kita makan misalnya makan daun kamboja lah, kambang kamboja, makan pohon jamaah, apa kata oyola. Nah, jadi itulah pemilahannya. Baik itu teh, terima kasih. Habis sudah. Nah, mudahan ini dapat dipahami lah. Mungkin ini bahasa daerah aja, tapi mudahan dapat dipahami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.